Makanya kalau saya biasa-biasa aja Pak. Perbedaan itu biasa kan nggih? Termasuk tarawih. Saya jujur di pesantren saya 23 rakaat plus witir itu. Tetapi kalau mau tidak mau saya diundang ceramah, ibu-ibu lalu Sohibul Baitnya bilang, Kiai Maman boleh nggak ya 8? Boleh, nggak apa-apa, cuma saya nggak ikut witir. Nanti saya di rumah nambah witirnya tetap 3, jadi tetap 23 kali rakaat. Ini kadang-kadang ada orang yang ribut, ada yang 8 tapi bacaannya kenceng banget. Mbok kalau yang 8 itu tartil, tenang, nggak perlu bikin masjid lagi, ikut aja sama yang 20. Beres 8 dia mundur ke belakang, yang 20 diterusin, nanti witirnya bareng. Setuju? Bayangkan Pak kalau yang 8 bacaannya menarik, Wabbolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtassara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wallahu allazi la ilaha illa hu lahul asmaul husna. 8 rakaat, setiap rakaat seperempat menit sampai setengah jam. Payu nggak ya? Kira-kira payu boten nggih? Kata anak muda, wis aja sholat di musola iku imamnya doyok. Maka banyak yang memilih 20 karena cepet. Cepet sih cepet, tapi harus tetap tartil, harus tetap tumak nina. Jangan 23 kok dikejar-kejar. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kata yang belakang, "Oi, lakum dinukum waladhdallin." Udah nggak tartil, nggak tumanina. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jari sing tua pateni bayi isun ku pateni. Jantungnya beli kuat. Ya Bu. Nah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka betapa menarik kesadaran kita untuk kembali tidak akan membuat kita sombong. Ramadan adalah bulan yang mulia di mana kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Aidin itu sesungguhnya adalah saripati dari ucapan kita, innalillahi wa inna ilaihi. Sayang seribu sayang, kadang-kadang innalillahi itu diucapkan oleh kita hanya kalau ada orang yang mati. Sami Bu, di Brebes kalau ada yang mati suka diumumkan? Sama di tempat saya di Jatiwangi juga suka diumumkan. Tapi suatu waktu yang mengumumkannya itu anak muda, sok tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan itu sesungguhnya menyadarkan kita innalillah, kita ini semuanya milik Allah. Maka nyawa sekalipun akan kembali diminta oleh pemilik kehidupan ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Karena milik Allah, maka ada harta yang kita harus keluarkan berupa zakat, ada waktu yang harus kita korbankan untuk bangun malam bernama tarawih, ada mata yang harus kita pakai untuk baca Quran,
Ada banyak kegiatan di Nasyat Ramadan, termasuk ketika kita puasa, ada makanan yang kita miliki, kita pasak, tapi ketika belum waktunya kita tidak boleh memakannya. Makanya kalau ada orang yang mengambil waktu dari sesuatu yang tidak boleh oleh Allah, dia akan hancur, layu sebelum berkembang. Misalnya ibu-ibu, kalau ada orang umurnya itu oleh Allah akan ditakdirkan 63 tahun atau 70 tahun, tapi di usia 40 tahun wis kemaruk, pingin sugih dengan cara yang tidak halal, korupsi misalnya. Kalau nggak korupsi misalnya nyupang, nyari tuyul, nyari buta ijo, nyari nyembah katak. Saya tahu ibu-ibu di jalur Pantura ini di mana kita bisa minta pesugihan kepada siluman-siluman itu. Saya tahu kok, saya punya bacaannya, jejerkan orang kaya, lalu mana yang kayaannya normal, mana yang enggak. Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan, tapi ingat bahwa apa yang kita miliki hari ini dengan cara tidak sah adalah bagian dari bekal yang seharusnya diberikan saat kita melewati sampai umur 70 tahun. Maka ibarat ada orang dikasih uang 1 juta dari Brebes ke Jakarta, tapi uang itu baru sampai ke Tanggungan, sudah di baru juga sampai Pejagan atau sampai Losari, uang itu udah dihabiskan, maka dia akan sengsara jalan ke Jakartanya. Begitu pula orang yang korupsi misalnya, 10 tahun dia ternyata sudah masuk penjara, dikejar-kejar ke 88 negara, ketemu-ketemu di Kolombia, lalu negara harus mengeluarkan uang 4 miliar untuk menjemput dia. Na'udzubillahimin, nggak tanggung-tanggung korupsinya 6,3 triliun. Makanya kemarin saya di KPK di Jakarta itu dipelontosi ibu-ibu dengan 9 orang agar pemerintah serius ngurus yang korupsi. Kalau nggak kok ada korupsi, nggak akan ada jalan jelek. Kalau nggak ada korupsi, sekolah kita itu gratis semua. Kalau nggak ada korupsi, orang miskin tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk dana biaya kesehatan. Kalau nggak ada korupsi, naik haji itu nggak perlu mahal-mahal. Kalau nggak ada korupsi, nggak perlu kita sekarang ibu-ibu sampai ditindes ketika banyak saudara-saudara kita yang kerja keluar negeri. Katakan hari ini halo, ini ceritanya Gus Dur, Pak Kiai Mulyani. Ceritanya Gus Dur panggil saya pagi-pagi itu, dia bilang, "Kang, bisa ke PBNU nggak Kang siang ini?" "Bisa Pak." Akhirnya saya berangkat dari rumah saya ke Jakarta itu kan, dari Cirebon sampai Gambir itu cuma 3 jam. Gus Dur cuma tanya, "Antum katanya mau demo ya tanggal 9, betul Pak, hari anti korupsi sedunia?" Dia bilang, "Iyalah, senang saya kalau ada orang yang berani kayak kemarin itu Bapak." Tapi Gus Dur tiba-tiba cerita, dia bilang dulu ada seorang pejabat korup, tetapi ketika mati si mayit itu tangan kanannya nggak bisa sidakep, ngacung baik. Lalu datang yang suka ngurus mayit itu siapa namanya, Lebe ya, di sini Lebe atau Modin? Pak Lebe datang, tangan mayit itu ditarik Bu supaya bisa sidakep, rot ngacung, krep ngacung maning. Akhirnya rawuh Kiai, wonten apa sih Pak Lebe, kayaknya bingung. Ya Allah Kiai, seumur saya ngurus mayit baru kali ini ada mayit ngelawan. Kata Kiai, loh sampean langkung uning tibatan kula, iki wong lagi uripe sapa? Ya Allah Kiai, iki wong sugih tapi medip. Ada masjid Baitul Muqarrabin ngadain acara nggak nyumbang sedikit pun. Na'udzubillahimin, iki wong sugih Kiai, tetapi kadang-kadang ngaku jadi wong miskin supaya kebagian BLT.
supaya kebagian beras raskin. Iki wong pinter Kiai, kalau lagi rapat usule paling akeh, tapi waktu kerja menghilang entah kemana. Kata Kiai sih kalau gitu gampang. Gampang pripun Kiai? Ya gampang lah, sini. Tapi Kiai, masa saya ngadusi mayit ikine ngacung pas dikuburakan ikine nonghol? Kata Kiai, gampang. Ternyata Kiai bu, boten nganggo doa, boten apa, tangan mayit itu dipegang, lalu tangan kirinya masuk ke saku, dia ngambil uang 10.000, amplop tahlilan. Si uang 10.000 itu ditempelkan di tangan mayit, tiba-tiba krep nutup dewek. Gus Dur komentarnya sederhana, bayangkan wis mati bedoyan duit apa maning lagi